Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Ana Ema nih. Nah, di cerita kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang nyata yang berada di desa, namanya aku samarkan dan desanya pun aku samarkan dikarenakan tidak boleh dipublikasikan. Oh ya, nah cerita ini adalah cerita di mana di desa ini semua itu mengalami ya guys. Satu desa ini mengalami hal-hal yang mistis kayak gitu, mengalami teror pocong. Aku mendengar udah gimana gitu. Aku mau menceritakan semoga aku tidak terjadi apa-apa dan kalian semua yang berada di sana selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, awal mula cerita ini adalah di mana si Pak Herman, ya kan, kita namanya kita samakan Pak Herman. Ini adalah seorang penggali kubur. Pak Herman adalah seorang penggali kubur yang dimana Pak Herman ini kalau ada orang meninggal dia selalu menggali kubur untuk orang yang meninggal itu. Pak Herman ini bersama 5 orang temannya itu adalah penggali kubur ya. Nah, terus setelah itu pada suatu ketika ada orang yang meninggal. Nah, suatu hari ada orang yang meninggal ya guys. Nah, orang yang meninggal ini katanya kronologinya orang ini memang rada-rada pelit katanya gitu. Ya kan? Kalau bahasa Jawa aku berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, gak terjadi apa-apa. Orang itu rada pelit gitu katanya. Nah, pada suatu ketika dia itu meninggal itu keluarganya pun kayak pelit. Itu nggak hanya si bapak yang meninggal ini aja gitu, yang meninggal laki-laki ya guys. Pelit itu dia itu sekeluarga gitu loh, karena memang anaknya duit uang apa ya guys, uang riba ya, yang biasanya itu kalau orang minjem terus setelah itu ada bunganya gitu, uang riba ya kan ya. Nah, terus setelah itu dia itu meninggal ya kan, meninggal tapi konon dia meninggal katanya uang dia itu masih dipinjam sama si orang-orang, belum ada yang mengembalikan gitu. Jadi kayak masih ada sangkut pautan uang dia masih di banyak orang gitu loh guys. Nah, setelah itu pas dia meninggal itu banyak orang yang belum menyaur hutangnya kurang kesaur, kayak belum disaur gitu loh, banyak yang belum gitu loh. Akhirnya dia itu meninggal dengan masih ada kayak kepikiran gitu ya, kepikiran kalau uangnya nanti nggak kembali atau gimana. Tapi kan ada catatan itu guys, ada catatan semua. Seharusnya dia tuh ya, kalau kan dia sebelumnya itu meninggal itu kan sakit cuman beberapa hari katanya gitu, sakit cuman beberapa hari, entah sakit apa nggak tahu, masuk angin atau apa gitu. Terus setelah itu dia meninggal itu jam 1 malam. Nah, terus setelah itu akhirnya Pak Herman pun menggali kuburan bapak yang meninggal ini tadi, Bapak Lintah Darat, panggil saja Bapak Lintah gitu ya, panggil saja Bapak Lintah. Nah, terus setelah itu Pak Herman pun menggali kuburannya bersama teman-temannya semua. Nah, setelah kuburannya si bapak ini sudah siap untuk dimakamkan, mayat ini sudah siap untuk dimakamkan, setelah mayat ini sudah siap untuk dimakamkan, karena meninggalnya jam 1 malam, akhirnya masih proses memandikan gitu kan, memandikan terus sembahyang terus apa itu, akhirnya memakan waktu sampailah jam 4 pagi. Nah, setelah jam 4 pagi, setelah dimandikan apa semuanya sudah selesai, si mayat pun dibawa ke si liang lahat ini, liang kubur untuk dimakamkan. Nah, setelah pemakaman selesai kan pagi tuh ya, mau subuh lah kayak itu. Nah, terus setelah itu mereka pun kembali semua ke rumah. Nah, tanpa ada keganjalan apapun ya, semua berjalan dengan lancar. Pak Herman itu pada malam hari, pada malam harinya Pak Herman itu jalan ke rumah temannya untuk ngopi. Biasa kan ya, kalau lelaki itu kalau belum bisa tidur atau apa, mereka itu mesti mencari teman untuk ngopi. Nah, Pak Herman berjalanlah ke pos ronda bersama teman-temannya semua.
Nah setelah itu Pak Herman pun ngopi dan bercerita lihat TV sama teman-temannya banyak di pos ronda itu. Nah setelah itu mereka kaget karena hawanya nggak kayak biasanya, hawanya sangat dingin katanya itu, hawanya dingin. Terus mereka semua berempat, mereka itu ngopi di pos ronda berempat, mereka sudah merasa kalau hawanya udah nggak enak gitu. Nah terus setelah itu si Pak Herman pun berkata, nggak apa-apa lah, biasa-biasa saja, anggap aja biasa karena memang barusan ada orang meninggal, mungkin hawanya seperti ini. Nah si Pak Herman menenangkan teman-temannya dengan kata-kata yang seperti itu. Nah terus setelah itu si Pak Herman pun akhirnya merasa sendiri kalau dia itu udah iya ya, semakin lama semakin nggak enak. Nah akhirnya jam menunjukkan pukul 10 malam. Nah setelah jam menunjukkan pukul 10 malam, otomatis kalau di pos ronda itu harus mengetuk kentongan gitu ya sampai 10 kali kayak gitu, karena memang menunjukkan udah jam 10. Akhirnya mereka pun Pak Herman pun bergegas berdiri untuk mengetuk kentongan. Nah setelah Pak Herman selesai mengetuk kentongan pukul 10, Pak Herman pun kaget sekali. Karena apa? Dia melihat ada sosok pocong di belakang pos ronda. Nah teman-temannya nggak melihat karena teman-temannya melihat televisi yang lagi nyala. Nah, Pak Herman pun diem sama kayak mulutnya komat kamit gitu, katanya dia tuh kayak mau baca sesuatu tapi nggak bisa, tapi dalam hati tapi mulutnya tuh komat kamit kayak gitu. Nah si temennya ini ya satu melihat Pak Herman, woi bro, apain kamu? Si temannya itu mengagetkan si Pak Herman kayak gitu. Nah Pak Herman langsung kayak gini, ada pocong, timbulnya pocong kayak gitu, timbulnya pocong. Nah Pak Herman pun tahu karena memang di belakang ada pocong, dia pun ngomong sama si temannya kayak gitu sambil dia itu ngomongnya terbata-bata kayak ketakutan, dedek gitu guys, bergetar gitu ya. Nah terus si temannya pun melihat, mana gak ada kok, mana ada pocong, mana gak ada, katanya kayak gitu. Nah iya aku tadi lihat ada pocong di situ. Nah si temannya bilang, ngaco kamu, nggak usah ngaco, ngada-ngada, kita lagi ronda nih, katanya kayak gitu. Enggak, sungguhan, aku nggak bohong, Si Pak Herman tetap ngomel kayak gitu ya kan, karena memang dia benar-benar lihat, jadi dia tuh ngomel kayak gitu. Setelah itu, nah akhirnya karena si Pak Herman ini sudah nggak tahan ya kan, karena takut, si Pak Herman ini memutuskan untuk pulang karena rumahnya nggak jauh dari si pos ronda ini. Pak Herman pun pulang. Nah keesokan harinya Pak Herman pun memutuskan untuk tidak ikut ronda karena merasa dia itu kayak masih terngiang-ngiang gitu ya, pandangan tadi itu masih kayak menakuti dia gitu. Nah karena yang di ronda itu sekarang ada 3 orang, di pos ronda itu ada 3 orang. Nah besoknya lagi di pos ronda itu ada 3 orang karena si Pak Herman nggak ikut ya kan, karena dia masih takut dengan gangguan yang kemarin itu, dia melihat si Oci tadi ya kan. Nah terus setelah itu mereka pun berronda hanya 3 orang saja. Nah karena di pos ronda ini hanya orang bertiga ya kan, karena Pak Herman gak ikutan, mereka pun akhirnya ngobrol, bro kenapa ya kok akhir-akhir ini kayak hawanya gak enak banget setelah si Pak Lidah ini meninggal, kenapa begini, ada apa, adakah sesuatu yang aneh atau yang mengganjal? Nah si temannya ini ngomong kayak gitu, si A ya kan, panggil saja si A, terus si B, si C, kan 3 orang ya kan. Nah si A ini ngomong kayak gitu, terus si B pun nyaut, kamu tuh gak usah aneh-aneh kayak gitu. Nah si C pun nyaut, ataukah mungkin karena dia itu nganaknya duit kayak gitu, atau karena dia itu lintah darat, jadi uang yang ada di utangan mereka yang di hutang-hutangan itu kan belum kembali ya kan, yang dipinjam sama orang itu kan belum kembali semua, ataukah mungkin dia punya pikiran atau gimana, atau dia cuman gak tau lah, karena memang orang kayak gitu tuh ya mungkin begitu, katanya gitu si C tuh ngomong kayak gitu. Nah terus si B pun membantah, kamu jangan mengada-ngada, nggak enak, orangnya udah nggak ada, jadi nggak usah dirasani gitu, katanya si B kayak gitu. Ya kan memang faktanya kayak gitu. Kamu merasa nggak kalau beberapa hari ini kita itu ngeronda pun kayak udah nggak nyaman, katanya gitu. Ya juga sih, udah sampai, padahal udah 7 harinya lebih ya. Nah si A itu ngomong kayak gitu, padahal udah lebih dari 7 hari loh kan,
seharusnya udah nggak ada apa-apa, udah bebas maksudnya kayak gitu. Tapi kok kenapa ya semakin hari, setiap hari kita tuh merasa kayak hawanya tuh beda banget gitu. Lagian juga sekarang kayak sepi, jalan pun nggak ada, orang lewat pun jarang kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun setelah bergumul dan mengeluarkan unek-uneknya kayak gitu, mereka kaget ada sesuatu yang lewat di belakang pos ronda, sama seperti si Pak Herman Kapanari yang dilihatkan ada, sama seperti Pak Herman Kapanari yang melihat di belakang pos ronda itu ada sesuatu yang lewat kayak pocong kayak gitu. Nah, orang tiga ini melihat itu semua, lihat secara gamblang kayak gini, kayak melotot, loh apa itu, kaget, mereka kaget, kamu lihat gak itu, kamu lihat gak itu apa, kayak gitu si A. Terus si B pun, si B karena memang gak bisa ngomong apa-apa, cuman domblong kayak gini lihat. Nah si B pun, iya itu apa, itu pocong bray. Nah si C ngomong kayak gitu. Nah terus akhirnya, iya ayo kita pulang kayak gitu ya kan. Si A ngomong, kita pulang karena ketakutan ya, mereka semua ketakutan. Nah akhirnya mereka pun bubar di pos ronda pun nggak ada yang jaga. Masih sekitar jam 10:30 malam itu mereka semua sudah pulang karena takut ada hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya mereka pulang. Nah setelah mereka pulang, keesokan harinya pun ada satu warga, di mana warga ini ya kan, di mana warga ini rumahnya di depan kuburan itu, di depan kuburan ya guys, di depan kuburan. Nah si warga ini, panggil saja dia itu si Yanto ya kan. Nah Yanto ini keluar rumah karena rumahnya dia itu di depan kuburan. Terus gini ya, ini rumah, ini jalan ya kan. Nah kuburannya di seberang sini. Nah sini jalan raya. Jadi kayak gini, letter T gitu jalannya ya guys. Nah terus setelah itu otomatis kalau di jalan itu kan ramai ya kan, banyak orang yang lewat karena memang ini jalur utama ya kan. Jadi kan ramai sekali dengan kendaraan. Nah terus setelah itu si Yanto ini keluar dari rumah untuk merokok karena masih sore, sekitar habis maghrib katanya kayak gitu. Nah tapi dia dikagetkan dan terkejut dengan adanya pocong yang berdiri di atas kuburan. Iya guys, di atas kuburan dia berdiri, pocong itu berdiri. Nah si Yanto pun kaget, dia baru pertama kali karena beberapa tahun dia bertempat tinggal di rumahnya itu, walaupun di depan kuburan dia nggak pernah melihat apapun, baru kali ini. Nah si Yanto pun kaget gitu. Nah terus setelah itu si Yanto pun masuk ke rumah, dia membanting pintu. Akhirnya dia ditanya sama istri, oh no apa mas, lu wang dibantingi kayak gitu katanya. Kenapa mas, selalu pintunya kok dibanting, ada apa, kayak gitu istrinya ngomong kayak gitu. Nah terus setelah itu karena memang si Yanto ini ketakutan banget. Setelah menutup pintu, dia tuh kayak badannya lemas sekali, pucet, pasi, dan badannya dingin. Dia langsung duduk di sofa. Nah karena memang si istrinya itu melihat keadaan si Yanto seperti ini, dia membuka pintu, dikira itu ada maling atau apa kayak gitu, atau hal-hal yang aneh. Dan ternyata dia setelah membuka pintu nggak ada apa-apa. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Jadi ditutup lagi pintunya dan dia ngomong, oh, ada apa mas, orang nggak ada apa-apa kok, kamu kayak gitu, kayak melihat hantu saja. Nah itu kata-kata istrinya. Nah terus setelah itu si mas Yanto pun ngomong, iya dek, aku tadi melihat pocong. Nah mana ada pocong, orang aku tadi buka pintu juga nggak ada. Nah si mas Yanto ngomong, iya dek, aku melihat pocong, ada pocong di situ, katanya gitu. Nah karena memang si istrinya ini nggak percaya, kamu itu halu lah, masih sore juga, masih maghrib, kamu belum sholat kali ya, katanya gitu. Sudah dek, sudah sholat, ini masih sore lah, kamu nggak usah halu, katanya istrinya kayak gitu. Ya udahlah kalau kamu nggak percaya. Akhirnya si Yanto pun kayak gitu. Nah setelah cerita si Yanto ini selesai, besoknya lagi ada warga yang lain melintas di kuburan itu. Warga yang lain pun melintas dan dia itu naik sepeda motor ya kan, naik sepeda motor sama anaknya kecil, mungkin umur 5 tahun katanya gitu. Nah setelah itu dia itu melintas di samping depannya rumah Yanto, tadi kan ada jalan ya kan. Nah dia lewat dari situ, dari arah selatan ke utara. Nah terus setelah itu dia itu melintas kayak gini, dia menengok kuburan ya kan, ada kuburan. Nah dia menengok itu nggak ada apa-apa. Nah setelah mau dia belok kayak gini,
ada pocong di perbatasan, di tempat duduk kayak tembok gitu kayaknya, di tembok ada pocong duduk di situ. Nah dia kaget dong, emak-emak itu ya, emak-emak gitu ya, emak-emak yang melintas itu dia kaget. Nah karena dia bawa anak, dia langsung ngegas sepeda motornya, ngegas sampai gak tahu dia katanya itu balap gitu guys, karena saking takutnya emak-emak ini tadi melihat pocong itu dan guys. Pocong. Nah terus setelah itu usut punya usut, mereka pun akhirnya dari warga ke warga, dari mulut ke mulut, mereka pun bercerita, ada apa destinasi kita kok seperti diteror sama hantu pocong. Nah terus mereka pun berkata sama si Pak RT ya kan, mereka ngomong sama Pak RT, akhirnya musyawarah jadi satu bersama warga. Dia ngomong, ada apa kok ini akhir-akhir ini setelah Pak Lidah ya meninggal, kok ada saja gangguan-gangguan yang meresahkan warga, katanya kayak gitu. Nah terus akhirnya mereka pun Pak RT ini bersama beberapa warga, Pak RT ini bersama beberapa warga ini pergilah ke rumah keluarga Pak Lidah dan menanyakan kenapa bapak ini kok menjadi teror, banyak orang yang ditemui, banyak orang yang melihat bapak ini. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang ganjil? Apakah ada sesuatu yang belum memang diselesaikan di dunia ini, kok sampai si Pak Lidah ini nggak tenang di alamnya? Nah akhirnya keluarganya pun ngomong, saya juga nggak tahu Pak, karena kemarin pun juga di keluarga saya juga diteror kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa kok bapak bisa begini. Saya mau cerita, saya takut karena nanti takutnya saya dibully sama tetangga, katanya kayak gitu. Tapi kalau memang ini nggak diselesaikan, kapan selesai? Karena memang si bapak ini bergentayangan di desa ini, katanya kayak gitu ya kan, sama si keluarganya kayak gitu. Nah oke lah kalau memang kayak gitu, kita panggil kiai biar bisa menyelesaikan semua ini, supaya warga sini biar tentram untuk hidup nyaman seperti biasa. Nah akhirnya besok kan malam Jumat, katanya malam Jumat ya, besoknya malam Jumat itu si keluarga dan warga ini memanggil kiai untuk ritual kayak gitu atau gimana gitu ya, memanggil arwah atau apa gitu ya, ke rumah warga itu, ke rumah si keluarga Bapak Lidah. Nah akhirnya setelah mengadakan pengajian ya guys, setelah apa gitu tuh, ada satu orang yang kesurupan, katanya gitu, ada satu orang yang kesurupan. Nah terus orang itu ditanya sama Bapak Kiai setelah kesurupan. Orang itu tanya, apakah kamu arwahnya Bapak Lidah, rohnya Bapak Lidah, kayak gitu ya kan. Terus ditanya, dia jawabnya iya. Kenapa kok kamu nggak tenang di alam sana, ditanya kayak gitu. Terus dia ngomong, karena aku masih mempunyai tanggungan di dunia, yaitu banyak orang yang belum mengembalikan uang aku, kayak gitu katanya guys. Nah terus setelah itu, kalau mereka sudah mengembalikan semua, aku akan tenang di alam sana. Nah keluarganya mendengar ini pun akhirnya kaget gitu loh ya kan, kaget karena memang keluarganya ya memang tahu kalau si bapaknya ini menjadi lintah darat gitu ya, tahu, tapi keluarganya kan udah nggak mau meneruskan atau apa. Nah keluarganya ini terus ngomong sama si bapaknya itu, Pak udah ikhlasin aja, itu bisa menjadikan pahala untuk bapak, biar tenang dan berpulang kepada Allah, katanya gitu, biar bapak itu jalannya itu terang, katanya kayak gitu sama si istri. Pak udah nggak usah dipermasalahkan, karena ini menjadi permasalahan bapak nggak bisa kembali ke Yang Maha Kuasa dengan tenang. Ikhlaskan Pak, ikhlaskan. Kalau mereka kepingin ada yang mau menyahur utangnya, mengembalikan uangnya, ya kita terima dengan ikhlas. Kalau enggak ya karena memang kebutuhan mereka lebih banyak atau karena memang belum mampu, ya insya Allah Pak saya sudah ikhlas dan saya tidak akan meminta lagi.
Dan tolong bapak pun juga gitu, ikhlaskan semuanya supaya bapak bisa tenang di alam sana, katanya istri kayak gitu. Insya Allah pak, keluarga bapak yang bapak tinggalkan tidak akan kelaparan, karena kita masih bisa untuk berusaha yang lain tanpa harus membuat uang beranak, maksudnya untuk menjadikan litah darat gitu guys. Itu nah, karena memang sih keluarga sudah mengikhlaskan itu semua ya kan, keluarga sudah mengikhlaskan, keluarga juga sudah mengasih tahu hal-hal ini yang kepada bapaknya ini si Lidah ini. Akhirnya bapaknya si Lidah ini tuh pun, bapak Lidah ini pun akhirnya pun kayak menerima itu, legowo. Terus dia ngomong, oh ya udah kalau begitu bapak pamit ya, kayak gitu. Terus orang yang kesurupan itu tadi kayak kejang-kejang gitu, terus ya wis, akhirnya roh arwah Pak Lidah ini pergi dengan sendirinya. Nah setelah kejadian itu desa ini akhirnya aman dan tentram lagi. Nah bagi kalian kalau punya cerita-cerita yang kayak gini, jangan sungkan untuk bercerita ya guys. Nanti akan aku samarkan nama-namanya. Sorry ya tadi karena aku lagi nervous dan aku juga takut juga. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor aku selanjutnya. Dimana cerita yang akan aku ceritakan ini adalah cerita dari kalian semua dan itu adalah cerita nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku supaya tidak ketinggalan cerita aku selanjutnya.